Babu karahiyatil akli muttaqian. Bab kebenciannya makan muttaqian dengan bersandar. Bersandar itu ya sendenan. Kayak ngene iki lho, senden tembok karo mangan. Itu kalau bisa jangan dilakukan. Ya. Makan dengan bersandar. Ya, sebagian ulama mengatakan nggarain teh akeh. Marahin teh akeh kuwi ngono. Jadi secara kesehatan ya tidak baik terlalu banyak makan. Secara ekonomi ya menambah pengeluaran. Ya. Jadi makanan Nabi itu ya makan seperti budak itu. Ya. Makannya Nabi ya makan seperti budak. Tidak makan dengan bersandar. Marahin teh akeh. Nanti habis makan banyak dan mengganggu kesehatan. Dan ini identik dengan makannya para raja itu. Ya. Jadi arahnya kepada kesombongan juga, arahnya kepada piye ya? Yes, sifatnya para raja-raja yang dolim itu gimana? Di samping itu ya itu tadi banyak makan. Kan dalilnya kulu wasrobu wala tusrifu. Nanti kena dalil wala tusrifu itu tadi. Jangan melampaui batas. Makan silahkan makan, minum ya silahkan minum. Dan jangan melampaui batas. Jadi muttaqian ini menyebabkan itu semua. An Abi Juhaifah Wahbi bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Juhaifah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu tidak makan aku muttaqian dengan bersandar. Nah, Nabi bilangnya ya cuma seperti itu, la akulu muttaqian, gitu aja. Lah umpama kita nurut, ya sudah, berhubung Nabi tidak bersandar, kita juga tidak bersandar. Itu sudah selesai, tidak perlu tanya kenapa, bagaimana, sebabnya apa, akibatnya apa, itu ya sudah benar. Tapi kalau kita pengen neliti, ya silahkan. Lah hasilnya biasanya ya itu tadi, seperti yang saya jelaskan di awal itu. Jadi kalau dilihat ini, Al-Khattabi mengatakan tidak bersandar ya di bantal atau di mana seperti orang yang pengen makan banyak. Ya, itu menurut Al-Khattabi. Bisa dilihat di sarahnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam iku jalisan duduk
mukoian. Mukoian itu jenis duduk ya. Jadi menempelkan bokongnya di tanah, duduk, kemudian dua betisnya diberdirikan. Ya, dua betisnya diberdirikan. Ya semacam dodok tapi orang dodok. Wong karena pantatnya itu ada di tanah. Yakulu makan siapa Rasul tamron pada kurma. Jadi huwallazi yulsiku alyataihi bil ardi wayan sibu sakoihi. Jadi menempelkan dua pantatnya di tanah, kemudian dua betisnya diberdirikan. Bisa dipahami ya? Ya mirip wong dodok tapi orang dodok gitu loh. Karena pantatnya ada di tanah. Babus tihbabil akli, bab kesenangannya makan. Bisalah sati asobi, dengan 3 jari. Wis iki kelakuane wong Jawa iki. Wis persis. Nek wong Arab, wong Bangladesh ya apa maneh 5 jari. Dicakup ngene. Ya. Jadi kita ternyata lebih sunah daripada orang Timur Tengah. Wong Timur Tengah malah jari 5, lebokno kabeh iku. Ya, jadi sunahnya adalah makan dengan 3 jari. Dipuluk, orang Jawa bilang dipuluk. Wastihbabi lakil asobi, dan kesenangannya dilatih jari-jari. Jadi dilatih. Jadi selepas makan jari-jarinya itu dijilati. Barangkali barokahnya masih nempel di situ. Gitu loh. Belum masuk ke mulut, dijilati. Kita ndak usah bahas gilani utawa enggak, jijik apa ndak usah. Sunahnya gitu diikuti. Wa karahiyati mashiha, dan kebenciannya mengusap jari-jari, termasuk mencuci ya. Qabla lakiha, sebelum menjilati jari-jari tersebut. Jadi sebelum dijilati, kalau bisa jangan langsung diusap pakai tisu, pakai serbet, atau bahkan dicuci, itu jangan. Wastihbabi laki qas'ah, kesenangannya menjilati piring. Ya, kesenangannya menjilati piring. Wa ahdil lukmati, dan mengambil suapan. Ya. Alati yang taskutu, jatuh apa suapan, minhu dari orang yang makan. Misalnya jatuh ya diambil, ya jatuh ke tanah, jangan malah diinjek, diambil saja. Wa akliha, dan memakan makanan yang habis jatuh dipungut itu. Wa mashiha, dan membasuh jari-jari,
ba'dal laki setelah dijilati disait dengan apa? Sait iki tangan ini loh. Apa? Lengan. Wal qadam dan telapak kaki. Wa ghairiha dan selain lengan dan telapak kaki. Tuh. Nah, terus setelah makan selesai, setelah dijilati, ya diusap ke lengan atau telapak kaki atau apa gitu. Itu sunahnya seperti itu. Wa ani bani Abbas radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ketika makan sopo ahadukum salah seorang kalian aman pada makanan fala yamsah maka jangan mengusap dia asobi'ahu pada jari-jarinya kata sehingga yal akoha menjilati dia ahadukum pada rujukane ning ndi pada nek makanan kok pada jari-jari ya atau piring au yul ikoha atau menjilatkan siapa man pada jari-jari kon dilati koncone nek gak gila dijilati sendiri atau kon dilati koncone kiye aku mari mangan anuan nek gak jijik koncone. Wa an Ka'ab bin Malikin radhiyallahu anhu qala berkata Ka'ab bin Malik Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yakulu makan dia Rasul bisalah sati asobik dengan 3 jari fa'idha farogo maka ketika selesai dia Rasul la ikoha maka menjilati dia Rasul pada 3 jari. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah dia Rasul bilakil asobi dengan menjilati jari-jari wasohfah dan piring wadah makanannya itu sohfah ya piring waqala dan bersabda Nabi innakum sesungguhnya kalian iku la tadruna tidak tahu kalian fi ayyi ta'amikum di dalam manakah makanan kalian al barokatu utawi barokah lah sebabnya dijilat yaitu tadi barangkali barokahnya makanan itu justru masih ada di jari-jari, masih ada di piring, karena kalian nggak bisa lihat itu. Ya, jadi ada misteri di sini. Ada misteri. Ya, ada misteri. Yang ngerti seperti ini ya, piye ya? Kok, termasuk orang-orang yang terbiasa makan sesajen, itu bisa membedakan, ya.
Jadi rasanya itu kalau kalau apa ya, sesajen yang sudah dihidangkan lah nenggone setan itu ya. Terus coba diambil dimakan itu rasanya rodok sepo. Ini ceritanya orang-orang yang kulino mangan sesajen gitu. Oh zaman zaman sih angel panganan sesajen ya digasak ae karo wong-wong kuwi. Yang naruh sesajen pergi dimakan Loh ini bukan sesajen yang sembelian, yang buah atau rokok, kopi, apalagi yang tidak ada kaitannya dengan sembelian. Ya sejenis itulah, nasi atau apa. Zaman dulu ya zaman orang nggak begitu ngerti agama, terus ya banyak sajen. Nah, orang-orang yang kelaparan itu kan gitu. Yang masang sajen pergi, ya sajennya dimakan sama orang-orang itu. Begitu yang pasang sajen datang, lho kok entek sajenku, berarti diterima karo danyange, kan gitu kan. Saking bodone, berarti sajenku diterima iki karo sing bau reksa kene kan gitu kan. Padahal ya dipangani arek-arek itu. Lah itu kualitas kekenyangan, terus kualitas rasa itu berbeda dengan makanan yang memang sejak awal diperuntukkan untuk manusia. Itu loh. Apakah itu yang disebut barokah ya? Ya enggak tahu karena ya ini hadisnya Rasulullah innakum latadruna fi ayyito amikum al barokah. Secara materi yang kita lihat kan nasi, lauk gitu kan. Secara materi yang kita lihat semuanya sudah masuk ke perut. Ya kan? Semuanya sudah masuk ke perut. Tapi Nabi bilang innakum latadruna fi ayyito amikumul barokah. Itu. Ya kan? Terus tentunya kalau ini dikembangkan lagi istilahnya, tentunya makanan yang haram dengan makanan yang halal itu kualitasnya beda. Sama-sama rawonnya, sama-sama soto ayamnya misalkan. Dibeli dengan uang haram, yang satu dengan uang halal itu tentunya ya beda. Apalagi di luar, apalagi dibeli dengan uang riba. Karena yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat kan gitu kan. Jadi dihancurkan barokahnya memang. Uang hasil riba misalnya ditukokne sego pecel. Ya sudah, itu di situ ndak ada barokahnya. Jadi biar betul-betul masuk ke badan yang namanya barokah itu. Berarti apa? Ada sesuatu yang lain. Ya, ada sesuatu yang lain. Selain materi makanan yang kita makan. Ada sesuatu yang tidak terlihat.
Lah kita itu ibarat orang buta disuruh ngerayai, mencari dengan kebutaan kita itu, ketidaktahuan kita itu. Nah, barangkali barokahnya ya ada di jari-jari, ya barangkali masih tertinggal di piring. Lah terus ya dilatono, ya, dilatono. Ya, dilatono. Ya termasuk kalau di hadis lain yang sudah kita kaji, barokahnya ada di tengah kan gitu kan. Ya. Jadi kalau makan ya dari pinggir dulu. Wa anhu dan dari dia adalah Jabir bin Abdillah. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qala berkata Rasul, idza waqa'at ketika terjatuh apa lukmatu ahadikum suapan salah satu kalian, ya makan apa terus kok jatuh gitu. Falyakhudha, maka supaya mengambil dia ha pada suapan tersebut. Ya. Jadi makanannya supaya diambil. Ya. Jangan malah ditendang, diinjek, jangan. Falyumit, maka supaya membersihkan dia ma pada apa-apa karena yang ada opoma biha menimpa makanan atau suapan tersebut bayani min adzan dari kotoran. Jadi kalau ada kotorannya habis jatuh itu ya dibersihkan gitu. Dibersihkan. Wal yakulha, dan supaya makan dia pada suapan yang jatuh itu. Ya, dimakan, jangan malu-malu. Ya. Kadang orang itu ya usil, cek ngeragase kaya gak tahu mangan ae. Bukan soal itu, ini perintahnya Rasulullah. Wala yadha, dan jangan membiarkan dia ahadukum pada suapan yang jatuh lisaiton untuk setan. Ya. Jadi jangan dibiarkan saja, tidak diambil sehingga dimakan oleh setan. Ya, sehingga dimakan oleh setan. Padahal itu umpama di situ terus nggak diambil, ya. Itu umpama wujudnya korma ya tetap korma, ya kan? Umpama wujudnya apa? Anggur ya tetap anggur. Umpama wujudnya apa ya tetap itu. Tapi Nabi mengatakan wala yadha lisaiton. Jangan biarkan makanan itu nggak diambil terus dimakan setan. Loh, aneh kan? Nah, sing dipangan opo nih? Ya mirip sesajen itu tadi. Ya kan? Mirip sesajen itu tadi. Kelihatannya utuh tapi sebenarnya sudah habis. Kelihatannya utuh tapi sebenarnya sudah habis.
Di fala yada'ha lisaiton. Wala yamsah, dan jangan mengusap dia yadahu pada tangannya bil mindil dengan mindil. Mindil itu ya serbet. Serbet. Kalau mandi ya berarti handuk. Kalau untuk lap makanan ya serbet itu. Tisu termasuk tisu. Hatta yal ako, sehingga menjilati dia ahadukum asobi'ahu pada jari-jarinya. Ya. Fa'inahu, maka sesungguhnya dia ahadikum iku layat ri, tidak ngerti dia. Fi ayyi ta'amih, di dalam manakah makanannya ahadukum al barokatu utawi barokah, karena dia tidak tahu di manakah makanannya yang barokah. Ya. Bisa jadi yang jatuh enggak diambil itu ya barokahnya, ya kan? Bisa jadi masih di tangan, nah, bisa jadi masih di piring. Karena tidak tahu, tidak tahu. Sehingga ya wis dilebokno kabeh ae wis ngono. Dipoangan kabeh ae. Wa anhu, dan dari Jabir bin Abdillah. Jadi enaknya ngaji hadis itu gini. Jadi antara satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menjelaskan. Ya. Saling menjelaskan. Wis pokoknya diwaca ngono ae. Nanti satu sama lain saling menjelaskan. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda Rasul. Inna syaiton, sesungguhnya setan iku yahduru, hadir setan ahadakum pada salah satu kalian indakul lisai, di sisi segala sesuatu, min saknih, dari kelakuannya ahadukum, makan datang, mandi datang, tidur ya datang. Ya. Jadi segala sesuatu dari aktivitas kita itu hadir setan di situ. Hadir setan di situ. Kita aja yang nggak sadar. Kita aja yang nggak sadar. Ya, waktu makan, minum, mandi, buang air, wes macam-macam, sampai sholat itu loh ditekani setan. Loh, piye? Sudah wudhu, ya masuk masjid di tempat yang suci, sholat itu loh ditekani setan. Nanti pas sholat ya utkur kada sampai lupa rakaat loh. Hatta sehingga yahdurohu, datang siapa setan hu pada ahadukum inda to'amih, di sisi makanannya ahadukum. Sampai waktu makan setan juga hadir di situ. Fa'idha sakotot, maka ketika jatuh apa lukmatu ahadikum, suapan salah satu kalian, falyakhudha, maka supaya mengambil dia pada suapan. Falyumit, maka supaya membersihkan dia. Ma pada apa-apa, karena yang ada
apa malaha bagi suapan yang jatuh bayanima min adzan dari kotoran. Terus kotorannya dibersihkan. Tsumma kemudian liyakulha agar makan dia pada suapan yang jatuh yang sudah dibersihkan itu tadi. Wala yada'ha dan jangan membiarkan dia pada suapan yang jatuh karena tidak diambil ya. Lisaiton untuk setan. Kesenengan setane oleh gogrokan panganan itu. Ya. Jadi mangane nunut tapi ngerusak. Nah, itu setan ngono kuwi, kurang ajar. Ya, mangane nunut tapi ngerusak. Fa idza faragha maka ketika selesai dia ahadukum falyal'aq maka supaya menjilati dia asabi'ahu pada jari-jarinya. Fa'inahu maka sesungguhnya dia iku layadri. Tidak ngerti dia. Fi ayyi ta'amihi di dalam mana makanannya. Al barokatu barokah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ketika makan siapa Rasul to'aman pada makanan laika menjilati dia Rasul asabi'ahu pada jarinya Rasul asalas yang 3. Nah ini jadi jari yang digunakan ya jari 3 itu ya, jari 3 itu. Waqala dan bersabda Rasul idza sakotat ketika jatuh ya. Ketika jatuh apa lukmah ahadikum suapan salah satu kalian falyakhudha maka supaya mengambil dia pada suapan wal yumid dan agar membersihkan dia anha dari suapan al adha pada kotoran wal yakulha dan agar makan dia pada suapan yang jatuh. Wala yada'ha dan jangan meninggalkan dia pada suapan lisaiton untuk setan. Wa amarona dan perintah Rasul pada kami anasluta jika apa ini? Anasluta itu ya menjilati ya, menjilati ya membersihkan ya. Al-qas'ata pada piring. Waqala dan bersabda Rasul innakum sesungguhnya kalian iku la tadruna tidak tahu kalian fi ayyi ta'amikum di dalam manakah makanan kalian al barokatu barokah. Wa an Sa'id binil Haris anahu sesungguhnya Sa'id qala berkata Sa'ala bertanya dia Sa'id Jabiron pada Jabir radhiyallahu anhu
anil wudu, tentang wudu, mimma dari apa-apa masat yang menyentuh opo annaru api. Tahu maksudnya? Makanan yang disentuh api itu ya yang dimasak itu. Terus berubah karena dimasak itu. Memang ada hadis seperti itu ada. Jadi sehabis makan makanan yang di situ dimasak itu harus wudhu lagi. Gitu. Ya, ada riwayat seperti itu ada. Jadi iku sing ngriwayatno, oh bukan daging unta saja, bukan. Yang meriwayatkan Abi Hurairah. Ya. Jadi habis makan rawon, wudhu lagi. Habis makan soto, wudhu lagi. Karena itu diubah oleh api, tersentuh oleh api. Apa meneh mangan sate, harus wudhu lagi. Ada riwayat seperti itu ada, memang ada. Riwayat tentang daging unta juga ada. Jadi mimma masatin nar ini juga ada. Lah Said bin Haris ini kan cross check kepada Jabir. Kok ada riwayat semacam itu. Jadi anil wudhu mimma masatin nar. Gitu loh. Yang meriwayatkan itu Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah ini kan sebenarnya oleh sahabat yang lain ini kan dianggap aneh memang. Iki ketemu Nabi mek 3 tahun, tapi kok iso ngriwayatno hadis aneh-aneh. Gitu loh. Hadisnya kok begitu banyak. Lah termasuk hadis-hadis yang ya seperti ini. Umumnya sahabat tidak dengar, dia meriwayatkan, gitu loh. Itu. Lah Abi Hurairah juga punya argumen sendiri. Kenapa bisa meriwayatkan banyak hadis? Gitu kan. Orang-orang itu sibuk dagang, sibuk di sawah. Aku zaman Nabi kan pengangguran. Alasannya kan gitu. Pokoknya wetengku wareg, aku melu Nabi. Sehingga riwayatku banyak. Wong dulu aku pengangguran. Itu alasannya Abi Hurairah. Gitu. Lah orang muhajir sibuk jualan, orang ansor sibuk di ladang, kan gitu kan. Ora patek kober ngaji. Jadi tidak begitu ada waktu untuk ngaji. Lah Abi Hurairah waktu itu kan pengangguran. Jadi pokok perutnya ada isinya, ikut Nabi gitu. Itu alasannya Abi Hurairah. Lah banyak hadis yang diingkari oleh sahabat Nabi yang lain. Termasuk ini, ya, termasuk ini. Anil wudhu mimma masatin nar. Lah kalau hadis ini diberlakukan betul, wah ya repot. Makan nasi, wudhu, kan dimasak pakai api. Sekarang makanan apa yang tidak dimasak? Ayo.
Semuanya dimasak. Ya cuma buah-buahan itu aja yang nggak dimasak. Fakola maka berkata Jabir, la tidak. Ya tidak begitu juga lah. Ya, habis makan nasi terus wudhu. Makan soto wudhu. Ya enggak begitu juga. Qad kuna sungguh ada kami. Zamanan Nabi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lana jitu tidak menjumpai kami. Misla dzalika to'am, semisal demikian itu makanan yang dimasak. Ila kecuali kolilan sedikit. Ya. Jadi zaman Nabi dulu itu makanan yang dimasak itu jarang sekali. Sedikit sekali. Ya. Jadi semuanya ya makanan alami, tanpa dimasak langsung dimplok ngono. Ketemu makanan yang dimasak itu paling nek kurbanan ngono. Ya kan? Masak daging. Ya kan? Iya. Itu zaman dulu ya seperti itu. Di zaman Nabi itu kami enggak menjumpai makanan yang terkena api, kecuali ya sedikit, sangat jarang. Fa'idha maka ketika itu nahnu kami, wajadnahu menjumpai kami hu pada makanan yang dimasak api. Lam yakun tidak ada lana bagi kami, opo mana dilu serbet, ya. Ila kecuali akufana telapak-telapak tangan kami. Wawasa idana dan bantal-bantal kami. Wakda mana dan telapak kaki kami. Ya. Thumma nusolli wasa idana itu lengan ya. Keliru, lengan. Kok isok bantal? Lengan, maknanya lengan. Thumma nusolli kemudian sholat kami. Wala natawaddo dan tidak wudhu kami. Nah itu loh. Makanan seperti itu jarang, umpama ketemu. Ya, umpama ketemu makanan yang dimasak. Ya. Waktu itu kami tidak punya serbet. Ya, kecuali ya telapak tangan. Atau diusapkan di lengan gini. Yes. Atau diusapkan di telapak kaki. Kemudian kami sholat dan tidak wudhu. Ya, kami sholat dan tidak wudhu. Nah, sini madhabe wong Indonesia ya iki. Tuman nusoli wala natawaddo. Mentoke mentok ya berkumur gitu aja. Karena ada dalil selepas minum susu itu berkumur. Nah, karena ada sisa-sisa rasa-rasa lemak di mulut. Nah, itu nanti mengganggu kekhusyuan sholat. Yes, itu saja. Jadi enggak sampai wudhu. Jadi kami jarang makanan-makanan yang dimasak api. Umpama ketemu, ya kami enggak punya serbet pembersih, ya kecuali ya diusap di telapak tangan, diusap di lengan, ya di telapak kaki. Kemudian kami sholat dan tidak wudhu. Ya. Babu taksiril aidi. Bab memperbanyak tangan alat to'am atas makanan. Jadi kalau bisa makannya itu bersama
ya memperbanyak tangan itu artinya ya yang makan itu orang banyak gitu loh. Jadi lebih dari standarnya. Lebih dari standarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnen makanan porsi untuk 2 orang ya, porsi untuk 2 orang. Iku kafius salah sati cukup untuk 3 orang. Jadi tangannya 2 jadi 3, gitu kan? Wa ta'amu salah sati dan makanan porsi untuk 3 orang. Kafius arbaati cukup untuk 4 orang. Ya. Itu cukup untuk 4 orang. Sehingga banyak sahabat itu kalau makan nggak mau sendiri. Kudu ana koncone. Itu. Nah, seperti Abdullah bin Umar itu prakteknya seperti itu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala berkata Jabir, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul. Ta'amul wahid makanan untuk 1 orang. Yakfi mencukupi al-isnaini untuk 2 orang. Wa ta'amul isnaini dan makanan untuk 2 orang yakfi mencukupi al-ba'arata pada 4 orang. Nah, kalau ini malah dibikin 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. 1 untuk 2, 2 untuk 4. Nah. Wa ta'amul arbaati dan makanan untuk 4 orang yakfi mencukupi asamaniyah untuk 8 orang. Aslinya seperti itu. Nek uangnya orang geragas. Aslinya seperti itu. Ya, nek uangnya orang geragas loh. Jadi makanan 4 orang untuk 8 orang. Kalau hadis atasnya kan masih itu. 2 untuk 3, 3 untuk 4 kan gitu. Kalau ini enggak. 1 untuk 2, 2 untuk 4. 4 untuk 8. Nah. Babu adabis surbi bab tata kramanya minum. Jadi tata kramane ngombe. Wastihbabi tanafus dan kesenangannya bernafas salasan 3 kali. Khorijal inak di luar wadah atau di luar gelasnya itu. Jangan minum segelas langsung dintek nih, jangan seperti itu. Jadi minum setegak, dilepaskan dulu bernapas, minum lagi setegak. Ya, sekali minum bernapas 3 kali di luar wadah, di luar gelasnya itu. Wakaro hiyati tanafus dan kebenciannya bernafas fil inak di dalam wadah. Ini wadahnya wadah besar ya, bukan gelas baskom. Karena nanti juga diminum oleh orang lain.
Wastihbabi idaratil ina. Nah ini kesenangannya muter wadah, dikelilingkan wadahnya. Alal aiman atas yang sebelah kanan, fal aiman maka sebelah kanan, ba'dal mubtadi setelah orang yang memulai minum. Jadi wadahnya besar, mbuh baskom atau apa kono. Minum, lah kalau bernapasnya di luar baskom. Ya, 3 kali, nanti dikasih yang sebelah kanan terus gitu. Ya. Ini kebiasaan minum berjamaah. Nah, jadi minumnya juga berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Wong saiki ya gila ngangge corong ini iki. Ya. Kecuali manten baru ngono. Orang sekarang ya siji. Padahal aturannya sesuai sunahnya ya seperti itu. Atau setidaknya ya dipraktekkan di keluarganya lah. Yang penting tahu kayak ngono ku tahu. An Anasin radhiyallahu anhu. Gimana? Ya. An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dia Rasul iku yatanafas. Bernafas. Siapa Rasul fisarab di dalam minuman ya. Salasan 3 kali. Jadi bernafasnya itu di luar wadah. Jadi yatanafas khorijal ina. Jadi di luar wadah. Sebabnya apa? Iso rasah takon, pokoknya sunai ngono. Kalau kita pakai alasan koncone ben gak jijik, ya ora masuk akal alasannya malahan. Sama mulutnya aja ndak jijik, masa sama napasnya jijik kan gitu kan. Iya kan? Ini kan minum bersama ceritanya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu jangan minum kalian wahidan sekali ngokop habis. Nah, jadi la tasrabu wahidan. Jadi jangan sekali ngokop entek akeh resik ngono aja. Kasur bil bair seperti minumnya unta. Ya. Seperti minumnya unta. Jadi kalian jangan minum sekali minum habis, sekali ngokop entek, jangan. Kaya unta ae, seperti minumnya unta itu. Walakin dan tetapi isrobu minumlah kalian masna 2 kali. Artinya ya bernapas 2 kali itu. Ya. Bernapas 2 kali. Wasulasa dan 3 kali. 3 kali nafas. Wasamu dan membacalah bismillah kalian. Ya. Menyebut nama Allah kalian.
Idza antum ketika kalian saribatum minum kalian. Nah, kalau kalian minum ya baca bismillah. Wahmadu dan memujilah kalian. Idza antum ketika kalian iku rafa'tum mengangkat kalian. Mengangkat artinya selesai minum. Ya, rafa'tum mengangkat itu selesai minum. Ya, jadi kalau mau minum ya baca bismillah dulu. Lah nanti kalau selesai minum ya memujilah pada Allah. Jadi baca alhamdulillah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang siapa Nabi an yutanafas jika digunakan untuk bernapas, fil ina di dalamnya wadah. Jadi yakni yutanafasu fi nafsil ina. Jadi dilarang itu, jadi bernapas di dalamnya wadah. Itu tidak boleh. Wa an Anasin radhiyallahu anhu ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam utia diberi siapa Rasul bilabanin pada air susu, ya air susu. Kotsiba yang sungguh dicampur apa susu bimain dengan air. Jadi bukan susu murni, bukan. Jadi susu yang sudah dicampur air. Mungkin rasanya ya nggak begitu manis lah. Tapi mungkin ya orang manis dong susu. Susu kalau asli kan ya yes gitu-gitu aja rasanya. Zaman sekarang jadi manis kan karena ada gulanya itu. Yes, pokoknya Rasulullah diberi susu yang sudah dicampur oleh air. Wa an yaminihi dan dari sebelah kanannya Rasul A'robi orang Badui. Wa an yasarihi dan sebelah kirinya Rasul Abu Bakar. Di sebelah kanan itu orang Badui. Nah sebelah kiri ada Abu Bakar. Fasariba maka minum siapa Rasul. Thumma a'ta kemudian memberi siapa Rasul. Al-A'robi pada orang Badui itu. Ya. Waqala dan bersabda Rasul al-aiman fal aiman. Yang kanan maka yang kanan. Jadi cara membagi makanan itu seperti itu. Jadi ke arah kanan, jangan ke arah kiri. Ya makanan ya minuman. Wa an Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam utia diberi siapa Rasul bisa robin pada minuman. Fasariba maka minum siapa Rasul minhu dari minuman tersebut. Wa an yaminihi dan dari sebelah kanannya Rasul gulamun anak kecil. Wa an yasarihi dan dari kirinya Rasul asyah para sesepuh orang-orang tua itu ya Abu Bakar, Umar dan kawan-kawan itu. Faqala maka bersabda Rasulil gulam kepada si anak kecil itu. Ata'danu apakah memberi izin kamu li untukku? An u'tiya jika memberi aku
haula pada mereka asyah nak, bolehkah minuman ini aku berikan ke para sesepuh dulu, ya kan? Sampai narik cilik carry ya. Bolehkah aku berikan ke mereka dulu? Fakolah maka berkata sopo al-gulam, anak tersebut, la tidak. Wallah demi Allah. Enak ae. Mboten Nabi. Isik mending anu ya, wong Jawa. Sik sungkan karo wong tuwek. La uthiru, tidak akan memilihkan aku. Artinya ya memberikan ya. Binasibi pada bagianku, mingka dari engkau, ahadan pada seorang pun. Ya. Ndak, wong ini jatah saya yang di kanan kok. Ini ki bekasin jenengan soalnya. Nek bekasin wong liya wis gak masalah. Jadi ada kata minka itu tadi. Ini bekasnya jenengan dan ini hak saya ada di kanan. Ndak bisa. Jadi ini bagian saya dan tidak akan saya berikan. Saya ndak akan ngalah kepada siapapun. Saya ndak akan ngalah kepada siapapun. Bah Abu Bakar, bah Umar, bah Sopo, bah. Wes pokoknya ini jatah saya. Fatallahu maka meletakkan hu pada minuman sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi'ati di tangannya si gulam tersebut. Ya sudah dikasih. Cukup dulu ya.